Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I do hope you are doing well ya. Halo semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabar teman-teman semua selalu baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Amin. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Everyone, today we are going to learn about material. Jadi pada hari ini kita akan belajar materi yang baru. What is it? Apa itu? As you can see on the screen, we are going to learn about simple present continuous tense. Ya. Jadi seperti yang terlihat di layar teman-teman semua, pada hari ini kita akan sama-sama belajar simple present continuous tense. Okay everyone, so are you ready to start our class today? Apakah siap untuk memulai kelas kita pada hari ini? Thank you so much. Without further ado, let's get started. Nah, teman-teman, the first thing that we will learn together in this material is about definition. Jadi hal yang pertama yang akan kita pelajari di materi ini atau di materi simple present continuous tense ini adalah terkait dengan definisi atau pengertian dari simple present continuous tense itu sendiri ya. Okay, the simple present continuous tense, also known as the present progressive tense, is used to talk about actions that are happening now or around now, or for temporary situations. Ya, jadi teman-teman, simple present continuous tense juga dikenal sebagai present progressive tense. Ya, nah, simple present continuous tense ini digunakan untuk membicarakan tindakan yang sedang terjadi saat ini atau di sekitar saat ini atau untuk situasi sementara, teman-teman ya. Nah, okay, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, teman-teman. Nah, this is about examples of positive sentences. Untuk selanjutnya, kita akan sama-sama belajar terkait dengan contoh-contoh dari kalimat positif, simple present continuous tense ya. As you can see, there's a formula seperti yang terlihat ya. Teman-teman, ini adalah formula atau rumus dari simple present continuous tense untuk bentuk kalimat positif ya. Untuk rumusnya adalah subject plus to be ya, am, is atau are plus verb ing plus complement. Nah, jadi ini untuk rumus dari kalimat positifnya, teman-teman ya. Nah, untuk contohnya di sini ada beberapa ya. Contoh yang pertama adalah I'm eating a sandwich. Kemudian she is working on a project. Kemudian they are playing soccer. Kemudian it is running here. Kemudian the birds are singing. Ya, baik. Jadi kita sama-sama translate, terjemahkan teman-teman ya. I'm eating a sandwich. Saya sedang makan sebuah sandwich, teman-teman ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, she is working on a project. Ya, dia sedang bekerja di dalam sebuah proyek, teman-teman ya. Kemudian they are playing soccer. Mereka sedang bermain sepak bola, teman-teman ya, atau soccer. Kemudian contoh selanjutnya adalah it is raining here. Ya, di sini sedang turun hujan. Kemudian contoh yang terakhir adalah the birds are singing ya. Burung-burung ini sedang bernyanyi. Oke, teman-teman, mari kita bahas satu persatu ya. Mungkin kita akan bahas dua kalimat saja, yaitu kalimat pertama dan kalimat kedua, teman-teman ya. Baik, untuk kalimat yang pertama dahulu yaitu I'm eating a sandwich. Nah, mari kita identify atau kita identifikasi teman-teman. Nah, untuk subjeknya di sini adalah I. Kemudian to be-nya adalah am. Mengapa am? Karena pasangan I di sini adalah am. Jadi I am. Kemudian verb atau kata kerjanya adalah eat. Jangan lupa karena ini merupakan bentuk continuous tense, maka harus ada ing-nya atau ing. Jadi eating, sedang makan ya. Sedang makan apa? Nah, di sini sedang makan sebuah sandwich, teman-teman ya. Nah, untuk contoh yang kedua, she is working on a project. Ya, dia sedang bekerja di dalam sebuah proyek. Nah, subjeknya mana? Subjeknya adalah she, kemudian to be-nya yang digunakan adalah is. Mengapa? Karena she pasangannya adalah is di dalam konteks ini, teman-teman ya. Kemudian, verbnya mana? Verbnya adalah bekerja, yaitu work, dan ada ing-nya tentu saja yang working. Jadi sedang bekerja. Begitu, teman-teman ya.
Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. This is about examples of negative sentences. Untuk selanjutnya adalah terkait dengan contoh-contoh dari kalimat negatif untuk simple present continuous tense. Nah, di sini ada formulanya atau rumusnya teman-teman untuk kalimat negatif ya. Nah, ada subject plus to be, am atau is atau are, kemudian plus not. Nah, tentu saja not di sini digunakan karena kalimat negatif ya teman-teman ya. Kemudian verb ing plus complement ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Contohnya sama seperti yang tadi, hanya diubah bentuknya menjadi bentuk kalimat negatif ya. Untuk yang pertama adalah I am not eating a sandwich ya. Saya sedang tidak makan sebuah sandwich. Kemudian untuk contoh yang kedua adalah she is not working on a project. Dia tidak sedang bekerja di dalam sebuah proyek. Kemudian contoh yang ketiga adalah they are not playing soccer. Mereka tidak sedang bermain sepak bola ya. Kemudian it is not raining here. Di sini tidak sedang turun hujan. Dan untuk contoh yang terakhir adalah the birds are not singing. Burung-burung ini tidak sedang bernyanyi. Nah, itu dia teman-teman untuk beberapa contoh bentuk kalimat negatif dari simple present continuous tense. Nah, mari kita sama-sama discuss atau diskusi ya untuk contoh yang ketiga misalkan ya. They are not playing soccer. Mereka tidak sedang bermain sepak bola. Subjeknya mana? Subjeknya adalah they, tentu saja ya. Kemudian to be-nya adalah are, ya teman-teman ya. Jadi they are, ya. Karena they pasangannya are, ya dalam konteks ini. Kemudian jangan lupa karena kalimat negatif, maka kita tambahkan not. Kemudian verbnya mana? Verbnya adalah bermain, yaitu play dan ditambahkan ing, playing, sedang bermain. Kemudian sedang bermain apa? Bermain soccer, sepak bola ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya teman-teman. This is about examples of interrogative sentences. Untuk selanjutnya adalah contoh-contoh dari kalimat-kalimat interrogatif atau kalimat-kalimat tanya. Ya, di sini ada formulanya atau rumusnya. Ya, nah untuk rumus khusus untuk interrogative sentences itu kita menggunakan penggunaan to be-nya di awal. Jadi penempatan to be-nya di awal kalimat, teman-teman ya. Am atau is atau are-nya kita letakkan di awal kalimat. Setelah itu baru subject, teman-teman. Setelah itu baru verb ing atau verb ing. Setelah itu baru complement ya. Nah, di sini ada beberapa contoh, teman-teman, sama ya, namun diubah bentuknya menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya, teman-teman ya. Mari kita sama-sama baca, teman-teman. Untuk yang pertama adalah am I eating a sandwich? Ya, apakah saya sedang memakan sebuah sandwich? Is she working on a project? Apakah dia sedang bekerja di dalam sebuah proyek? Kemudian contoh yang ketiga adalah are they playing soccer? Apakah mereka sedang bermain sepak bola? Kemudian is it raining here? Apakah di sini sedang turun hujan? Kemudian are the birds not singing? Nah, ini harusnya are the birds singing, yaitu bisa ya. Jadi apakah burung-burung ini sedang bernyanyi? Ya. Nah, teman-teman seperti itu ya untuk beberapa contoh kalimat interrogatif, teman-teman ya. Oke, kemudian let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, this is about the other examples. Untuk selanjutnya adalah contoh-contoh lain, teman-teman ya. Nah, the simple present continuous tense can also be used to talk about future plans that are already arranged or decided. Ya, jadi teman-teman, untuk simple present tense, ya, simple present continuous tense ini bisa juga digunakan untuk membicarakan tentang rencana masa depan ya, yang sudah diatur ya atau diputuskan, teman-teman ya. Contohnya di sini adalah I'm going to the cinema tonight. Ya, saya akan pergi ke bioskop begitu ya, teman-teman ya, ke bioskop malam ini. Kemudian we are flying to New York on Monday. Ya, kita terbang ya akan terbang ke New York pada hari Senin. Kemudian she is starting her new job next week ya. Dia itu akan mulai bekerja ya
next week, minggu depan, teman-teman ya. Oke, itu dia untuk contohnya, teman-teman. Let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. This is about additional explanation. Yang untuk selanjutnya adalah penjelasan tambahan, teman-teman. Here are some other common uses of the simple present continuous tense. Ya, ini adalah beberapa penggunaan umum dari simple present continuous tense. Ya, untuk yang pertama adalah to describe an action that is in progress. Ya, jadi untuk menggambarkan sebuah tindakan yang masih berjalan, teman-teman. Kemudian, to describe a temporary situation, untuk menggambarkan sebuah situasi yang sementara. Kemudian to describe an action that is happening repeatedly or frequently, ya. Jadi untuk menggambarkan sebuah tindakan yang terjadi secara berulang dan sering, teman-teman. Kemudian to describe a future plan that is already arranged or decided. Jadi untuk menggambarkan sebuah rencana masa depan yang sudah diatur begitu ya atau diputuskan, teman-teman. Dan yang terakhir adalah to express annoyance or irritation. Jadi untuk mengekspresikan atau mengungkapkan kejengkelan dan kekesalan, teman-teman ya. Oke. Here are some examples. Ini adalah beberapa contohnya, teman-teman ya. Ada this train is leaving now. Kereta berangkat sekarang. Kemudian I'm staying at my friend's house this weekend. Saya tinggal di rumah teman saya akhir pekan ini. Kemudian he is always complaining. Dia selalu mengeluh. Kemudian we are meeting for lunch tomorrow. Kami akan bertemu ya untuk makan siang besok hari, kemudian stop talking, berhenti berbicara, teman-teman ya. Okay, everyone, I think that's all for today's material. Hanya itu saja, teman-teman, untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Maybe do you have any questions, suggestions, opinions, thoughts, or anything that you want to tell me? You can write them on the comment section. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, ya, ada saran, ada pendapat, ada pemikiran, atau hal lainnya yang ingin teman-teman sampaikan, silakan sekali untuk dikirimkan atau dituliskan di kolom komentar ya. Okay everyone, thank you so much for watching this video lesson. Terima kasih sekali teman-teman telah menonton video pembelajaran pada kesempatan kali ini. I do hope this video lesson can provide us many benefits. Saya sangat berharap sekali semoga video pembelajaran ini memberikan banyak manfaatnya untuk kita semua ya. Amin. So everyone, let's close our class or our meeting today by saying stay happy, stay healthy, and have a great day. Mari kita tutup teman-teman ya untuk pertemuan kita atau kelas kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan stay happy, stay healthy, and have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.